Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandita Skarsalsabila bersama rekan saya Muhammad Taufikah Raffi dan Siva Ardelia Rahmat. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas akuntansi bank mengenai materi kas bank, Giro Bank Indonesia, Giro Wajib Minimum. Untuk yang pertama ada kas bank. Kas bank menurut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, kas adalah pembayaran bernilai uang yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Sedangkan kas bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang bisa digunakan secara bebas untuk membiayai transaksi bisnis perusahaan. Nah, kas bank sendiri biasa disebut dengan rekonsiliasi bank. Penerimaan kas bank biasanya dicatat di sisi debit, sedangkan pengeluaran kas bank dicatat di sisi kredit. Rekonsiliasi bank sendiri adalah proses penyesuaian informasi yang merinci perbedaan antara catatan keuangan di bank sebagai pengelola transaksi dengan catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran atau bank statement, sehingga bisa dicatat dalam laporan keuangan perusahaan dengan benar. Untuk dokumen penerimaan kas sendiri, dokumen penerimaan kas di bank di perusahaan berasal dari berbagai sumber, antara lain penjualan tunai, penerimaan tagihan, penerimaan pinjaman atau kredit yang diterima, dan sumber lainnya. Nah, dokumen atau bukti tertulis penerimaan kas bank berupa kopi nota kontan, kwitansi, atau bukti kas masuk yang dibuat sendiri dengan logo perusahaan masing-masing. Sedangkan dokumen pengeluaran kas bank di perusahaan dipakai untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain pembelian barang dagang secara tunai, pembayaran utang, pembayaran biaya-biaya operasional perusahaan, dan pembiayaan kegiatan lainnya. Dokumen atau bukti tertulis pengeluaran kas bank ini berupa nota kontan, kwitansi, atau bukti kas keluar yang dibuat sendiri dengan logo perusahaan. Berikut adalah contoh perhitungan rekonsiliasi bank. Pada PT Pratiwi Putri Sulung memiliki catatan atas kasnya pada 1 Januari 2022 sebesar 20.502.000. Sedangkan catatan menurut laporan Bank BNI adalah sebesar 22.190.000. Nah, di layar ini merupakan faktor-faktor catatan yang menyebabkan perbedaan antara kas di bank dengan catatan kas di perusahaan. Lalu apa yang dilakukan? Kita akan melakukan rekonsiliasi bank. Terdapat di sebelah kiri ada kas di bank dan sebelah kanan kas perusahaan. Nah, jika sudah dilakukan rekonsiliasi bank, harusnya pada akhirnya total antara kas bank dengan kas perusahaan sama. Selanjutnya ada materi tentang Giro Bank Indonesia dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Giro Bank Indonesia adalah dana yang tersimpan di Bank Indonesia. Dana ini diperlukan untuk memenuhi likuiditas setiap bank dan untuk keperluan bank dalam melakukan transaksi lalu lintas pembayaran antar bank. Maka, baik bagi bank konvensional maupun syariah wajib memiliki rekening giro pada BI. Transaksi giro pada BI. Yang pertama ada penarikan dan setoran tunai. Yang kedua ada penyelesaian utang piutang antar bank. Contohnya seperti setoran dan penarikan clearing dan transfer. Berikutnya ada contoh perhitungan pada giro BI. Transaksi giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing, seperti nota debit atau kredit, pemindah bukuan, pengambilan dan penyetoran uang tunai ke BI oleh komersial. Berikut adalah contoh perhitungan. Pada tanggal 2 Juli 2005, Bank Sukses Bandung mengambil dana di BI Bandung sebesar 1.500.000.000. Pada tanggal 7 Juli 2005, Bank Sukses Bandung menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 500 juta. Pada tanggal 9 Juli 2005, Bank Sukses Bandung menerima tagihan dari Bank Arta Jakarta sebesar 250 juta untuk beban Tuan Yanuar. Pada tanggal 16 Juli 2005, Bank Sukses menyerahkan warkat clearing ke BI sebesar 200 juta untuk keuntungan giro Tuan Doni. Ini adalah jawabannya. Pada
Transaksi pertama yang dilakukan pada tanggal 2 Juli 2005. Kas di debit, giro BI di kredit, masing-masing sebesar 1.500.000.000. Transaksi kedua di 7 Juli, giro BI di debit, kas di kredit, masing-masing 500 juta. Transaksi ketiga pada tanggal 9, giro Tuan Januar di debit dan giro BI di kredit, masing-masing sebesar 250 juta rupiah. Pada transaksi keempat dilakukan pada 16 Juli 2005, giro BI di debit dan giro Tuan Doni di kredit sebesar 200 rupiah. Materi yang ketiga ada giro wajib minimum. Giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum dalam bentuk saldo rekening giro yang harus dipelihara oleh bank yang besarnya ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM ini merupakan salah satu kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia dan harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh bank umum yang beroperasi di Indonesia. Fungsi giro wajib minimum itu sendiri ada dua. Yang pertama sebagai salah satu pendekatan untuk mengendalikan tekanan inflasi dan pengelolaan likuiditas perbankan yang tinggi. Yang kedua, untuk menghindari terjadinya peningkatan ekspektasi inflasi yang dapat mengganggu perekonomian stabilitas moneternya. Selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan giro wajib minimum. Yang pertama ada kebijakan GWM primer, yakni simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di Bank Indonesia yang besarannya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan. Kebijakan ini berfungsi sebagai alat untuk ekspansi dan menambah likuiditas bank apabila diturunkan. Adapun besaran giro minimum dalam rupiah Bank Sentral 6,5% dari sebelumnya 7,5%. Yang kedua ada kebijakan GWM sekunder, yakni cadangan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito Bank Indonesia, dan surat berharga negara. Kebijakan ini ditujukan untuk mempengaruhi cadangan likuiditas bank sekaligus pendalaman sektor. Untuk besaran giro minimum sekunder ini ditetapkan oleh Bank Indonesia 4% oleh dana pihak ketiga dan untuk falas tidak ada. Yang ketiga ada kebijakan GWM rasio kredit, yakni simpanan minimum dalam rupiah yang dipelihara oleh bank dalam rekening giro di Bank Sentral yang besarannya ditetapkan berdasarkan selisih antara realisasi LFR bank dan LFR target yang ditetapkan oleh BI. Kebijakan ini mengarahkan penyaluran dana kredit bank tetap berada pada range atau batasan yang telah ditentukan agar tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Besaran saldo minimal berdasarkan rasio kredit dalam rupiah ditetapkan oleh Bank Sentral sebesar 80-92% untuk falas tidak ada. Adapun alasan adanya kebijakan GWM yang pertama menekankan suku fluktuasi bunga pasar uang, yang kedua memperlancar penyaluran kredit, yang ketiga mengendalikan JIB di masyarakat, yang keempat menjaga likuiditas bank guna menghindari dampak sistematik dalam perbankan. Pelaporan dalam giro wajib minimum. Yang pertama, ketentuan GWM di Indonesia menganut Reserve Requirement atau LRR. LRR yaitu ketentuan Reserve Requirement berdasarkan kewajiban yang telah terjadi pada periode sebelumnya. Jadi, masih bersambung dari periode-periode sebelumnya sebagai bahan acuan pengambilan keputusan saat ini. Yang ketiga, rasio GWM untuk valuta rupiah minimum 5% dan untuk valuta asing minimum 3%. Adapun formula untuk menentukannya yaitu GWM sama dengan jumlah harian saldo rekening bank di BI setiap hari dalam satu masa laporan dibagi rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Sanksi pelanggaran GWM. Yang pertama, sanksi pelanggaran terhadap GWM dilakukan oleh Bank Indonesia dengan penerbitan rekening giro bank pada hari kerja berikutnya. Yang kedua,
Bila terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan tersebut, Bank Indonesia akan langsung mendebit atau mengkredit pada rekening giro bank yang bersangkutan. Untuk jurnal yang akan dicatat pada sanksi pelanggaran yaitu biaya lainnya penalti pelanggaran di debit dan giro Bank Indonesia di kredit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dicerna dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.